kegiatan ngawal ini selain driver online itu apa Pak Nana? Yang pasti basic sampai saat ini masih di transportasi ya. Transportasi. Ya, di transportasi. Kebetulan seiring berjalannya waktu, komunitas kita itu sudah mulai muncul kekompakan ya. Mulai muncul kesolidan, kekompakan, kesolidan, tambah hari tambah solid. Nah, termasuk saat ini juga nih ya. Ini juga dari anggota. Anggota ya. Iya, kita support dari ide dari anggota untuk membuat Pak, kita go public dong, kita mau bikin podcast dan lain-lain. Kalau memang kegiatan ini positif, saya dari ketua dan pengurus, oke, kita dukung. Berarti tetap pengurus dan ketua itu tetap mensupport apa yang ide-ide yang masuk ke pengurus ya dengan Pak Ketua ya. Selamat siang untuk podcast ngawal. Pada hari ini kita akan bahas tentang awal cerita terbentuknya ngawal dulu Pak Nanang ya. Kira-kira dari pengalaman Pak Nanang sebagai ketua ngawal itu sudah berapa lama Pak Nanang sebagai ketua ngawal? Ngawal terbentuk dan tersahkan di tahun 2019. 2019 ya. Ya, berarti ini menginjak tahun ketiga. Oke. Sebelum terbentuknya ngawal ini apakah ada paguyuban lain selain ngawal sebelum terbentuknya ngawal? Iya. Awal ini sedikit ke belakang ya. Iya. Saya ceritakan sejarahnya lah ya. Sejarahnya. Dulu awal sebelum ada ngawal itu kita sudah tergabung nih. Awalnya kita sih masih independen ya. Iya. Nah, dari situ karena waktu itu juga kondisi lingkungan online itu belum kondusif. Iya, betul. Banyak terjadi bentrok dengan driver angkot, dengan ojek pangkalan, dengan angkutan yang lain-lain gitu. Betul. Jadi sering terjadi bentrok. Nah itu kita seolah-olah kita sangat susah deh untuk mengkondisikannya. Iya. Nah dari situ kita akhirnya muncullah suatu komunitas yang waktu itu namanya kopling gitu. Kopling. Jadi kita dari jajaran teman-teman ini memunculkan komunitas kopling. Betul. Tapi pada waktu kopling itu ketuanya belum saya, tapi saya sebagai pengurus juga di situ. Betul. Seiring berjalannya waktu di situ kopling ini terdaftarkan di komunitas besar Malang Raya. Malang Raya Pak. Iya. Iya. Jadi kita itu sebagai chapter akhirnya, tapi kita tetap pakai nama kopling di chapter tersebut, di satu komunitas tersebut. Betul. Nah seiring berjalannya waktu karena keadaan sudah mulai kondusif dan mungkin dari pendapatan juga sudah sedikit berbeda Pak ya. Betul. Jadi yang semula teman-teman membayar iuran untuk komunitas besar di Malang Raya ini mungkin mereka sudah mulai agak seret gitu. Iya. Nah dari situlah kita akhirnya bukan menarik diri tapi kita mengumpulkan teman-teman kita lagi dan akhirnya kesepakatan kita bikin komunitas sendiri. Tidak ada dalam naungan komunitas manapun. Nah, jadi di situ kita sepakati yang waktu itu namanya Brother Online. Brother Online ya. Nah, Brother Online. Yang akhirnya muncul satu nama Ngawal. Ngawal itu kalau bahasa Malang itu kan biasanya bahasa Kiwalan, bahasa Walian. Bahasa kebalik. Nah, seperti Malang itu kan ngalam. Iya, betul. Nah, ini Lawang ini dibalik jadi Ngawal. Betul. Nah, karena domisili kita yang waktu itu seringnya bekerja di area tersebut, maka kita menamakan diri kita sebagai Ngawal itu. Betul. Berarti komunitas ini diawali dari teman-teman yang online yang berada di Malang, di Lawang ya awalnya. Iya, sebenarnya area jangkauan kita sih masih sama Pak, bukan area jangkauan ya, area komunitas kita ini sebenarnya meliputi dari Purwosari, Purwodadi, Lawang sampai Singosari. Sampai Singosari. Iya, kita utamakan yang domisili di tersebut. Betul. Atau kalau tidak berdomisili di lingkungan tersebut, bekerja beroperasional di lingkungan tersebut. Oke. Jadi kita bentuk. Terus Pak Ketua, jadi kalau kan itu terbagi sampai dari utara kan ke Purwodadi ya. Iya. Dari
selatan tuh atau kidul tuh berarti Singosari. Nah, kemudian Pak, dari komunitas Ngawal ini itu pertama kali apa yang membuat atau menjadi motivasi Pak Nanang sebagai ketua punya keinginan untuk menjadi ketua pada saat itu? Iya. Pada awalnya sebenarnya sama sekali saya tidak punya pikiran ya, maksudnya istilahnya tidak punya angan-angan untuk menjadi suatu komunitas yang besar bahkan bisa sesolid ini. Betul. Awal mulanya kita dari kumpulan teman-teman Kopling tadi ya, ngumpul di situ menamakan diri sebagai Ngawal, lalu muncullah ide dari mereka. Terus pengurusnya siapa, ketuanya siapa, wakilnya siapa, dan sekretarisnya siapa. Nah, dari situ karena dari awal saya memang sebuah pengurus di komunitas sebelumnya, saya ditarik dan ditunjuklah oleh teman-teman ini untuk menjadi ketua. Sebenarnya saya sendiri juga keberatan juga karena waktu itu dalam kondisi yang tidak kondusif seperti ini. Iya, betul. Di lapangan itu tidak kondisif seperti saat ini. Jadi saya kayak iya kayak tidak. Tapi saya kayak kembalikan lagi. Lalu kalau bukan saya ya siapa lagi ya? Sudah teman-teman udah pada ngumpul nih, ngerucut ke saya, suruh jadi ketua, Pak Nanang aja. Ya sudah, oke lah saya coba. Gitu. Oke, untuk pertama kali Pak Nanang, untuk pertama kali ketika Ngawal berdiri, itu jumlah anggotanya berapa Pak? Awal Ngawal berdiri waktu itu sekitar 22. 22. Ya, sebenarnya banyak Pak yang mau ikut di Ngawal, tapi kita memang komitmen kita dari awal berdasarkan kumpulan dari teman-teman ini ya. Betul. Kita tidak merekrut banyak anggota yang tidak solid. Betul. Jadi istilahnya kita nggak apa-apa, anggota kita cuma 19, 20, 22 tidak ada masalah. Yang penting dua-dua ini solid semua gitu. Betul. Mempunyai rasa seduluran semua. Kalau ada apa-apa gotong royong ya oke lah kita bentuk, kita satukan visi dan misi. Oke, kita visi misinya waktu itu ya yang pasti satu rasa seduluran. Kalau rasa seduluran ini ada, otomatis rasa gotong royong itu ada. Betul. Rasa tolong menolong, Betul. ya saling berbagi sesama, sharing dan lain-lain. Betul. Berarti Pak, awalnya Ngawal ini berdiri, itu jumlah pengurusnya ada berapa Pak? Awal Ngawal berdiri ya yang pasti ketuanya saya, terus wakilnya Mas Adi Wicaksono, terus sekretarisnya Mas Alek, terus pengurus lainnya Pak Khalid sama Pak Rizal, dan ada sekarang waktu itu Mbak Indah. Iya, Mbak Indah. Sekarang diganti Mbak Indah karena sudah tidak terlalu aktif di profesi online-nya, sekarang digantikan oleh Kovendi sebagai bendahara. Oke. Terus dari Pak Ketua sebagai Pak Nanang sebagai Ketua Ngawal ya, ada kesulitan apa sih Pak ketika merekrut teman-teman driver online yang ada di Lawang ini supaya bisa bergabung ke komunitas Ngawal ini Pak? Kalau merekrut sih sebenarnya saya tidak ada kesulitan sama sekali Pak ya. Masalah rekrutas tidak ada kesulitan karena kita tidak merekrut sebenarnya. Iya. Jadi kalaupun ada driver baru itu yang meminta gabung ke kita. Gabung ke kita itu pun dengan kesepakatan teman-teman. Kalau tidak ngumpul-ngumpul dulu, saling mengenal, kita tidak memasukkan ke grup. Betul. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya ada beberapa anggota baru nih Pak ya, Iya. yang didaftarkan secara online, kita input. Setelah input di dalam grup mereka tidak mau berkumpul, mereka tidak bantu saat ada SOS. Ya. Iya. Nah di sini untuk mengantisipasi anggota-anggota baru yang seperti itu, makanya kita akan memasukkan anggota jika dia mau berkumpul dan bertemu dan saling mengenal dengan kita dulu Pak. Kemudian Pak Nanang, ketika ada anggota baru, itu ada syarat apa sih Pak Nanang untuk masuk ke Ngawal ini sebelum dia masuk menjadi anggota? Sebenarnya syarat mutlak sih tidak ada Pak ya. Iya. Yang pasti sudah harus satu profesi dulu. Betul. Nah, satu profesi, tapi tidak tahu dia driver online-nya ini sebagai sampingan atau yang lain. Yang jelas ada pekerjaan driver online-nya gitu. Betul. Yang pasti itu. Yang kedua,
rasa seduluran dan kesulitan Pak, kita yang utama begitu. Kalau masih mau seduluran, masih mau solid, masih mau mengikuti aturan-aturan yang ada di komunitas, oke aja, kita tidak terlalu nekan sampai seberapa. Umpama mungkin di paguyuban lain ya, kita menentukan iuran dalam 1 bulan sekian. Betul. Di kita juga ada, tapi berdasarkan pengalaman uang iuran saya kecilkan Pak. Betul. Tapi dengan catatan kalau ada kendala ekonomi secara umum, maka kita boleh dibilang kita hentikan itu. Suatu contoh ketika pandemi kemarin ya, itu uang iuran sempat saya hentikan. Saya kasih tahu pengurus kondisi ekonomi saat ini tidak baik untuk pendapatan teman-teman. Jadi untuk uang iuran tolong di pending dulu. Gitu. Kemudian ketika menjadi anggota, feedback yang didapatkan dari anggota itu seperti apa Pak Ketua? Ya saya kembalikan lagi karena di komunitas ini rasa seduluran Pak ya. Jadi di situ feedbacknya gini, umpama terjadi SOS katakanlah di satu contoh mobilnya Pak Khalid mogok nih ya. Betul. Kita tinggal bilang di situ, SOS tolong lur, mobil saya mogok, saya lock di jalan ini. Rekan-rekan yang lain membaca dan segera membantu Pak. Jadi itu responnya, reaksinya saya rasakan cukup cepat daripada ikut suatu contoh kita ikut asuransi nih ya. Kita menderek aja butuh waktu berapa jam. Prosedurnya lebih cepat ya. Satu contoh ban kita meletus. Ban serep kita kebetulan kok kurang angin juga. Teman yang lain datang ngasih pinjaman ban. Dari situ sangat gampang itu Pak. Jadi kita beroperasional sangat gampang. Terus dan yang lain, ketika kita ada kendala di suatu area nih, termasuk area operasional kita, umpama di kita kapan hari ada suatu masalah lah dengan preman setempat gitu ya, itu selalu kita redam Pak. Redamnya kita oke lah, kalau kita bisa ngomong baik-baik, kita ngomong baik-baik. Kita tidak perlu harus bertengkar harus gimana. Tapi kalau kita memang solid, anggota kita banyak, mereka juga segan sama kita. Katakanlah mereka mau main kasar, jangan gitu dong, jangan gitu. Kalau melihat kekuatan kita yang banyak juga, mereka juga ada. Jadi rasa amannya itu tertimbul dari situ Pak, dari saling kenal. Karena memang dari awal mungkin penjelasan yang diberikan dari pihak ketua ataupun pengurus sudah jelas ke teman-teman yang ada di Drive Online Lawang ya. Iya, tetap Pak. Walaupun kita sudah mempunyai kekuatan, keamanan, karena kita kerjasama saling tolong menolong nih kekuatannya ya. Tapi kita tidak melepas tidak melepas aturan kerjanya Pak. MOU kita dengan preman-preman setempat itu udah ada gitu loh Pak. Kemudian Pak, tadi bicara benefit ya, benefit teman-teman. Kan waktu itu saya pernah melihat teman-teman mengawal itu bekerja sama dengan salah satu bengkel Pak ya. Nah itu apakah bagian dari benefit itu ataukah memang ada kerjasama Pak dalam hal ini? Oh iya, memang karena kita saat ini Pak ya, anggota kita kurang lebih kan 60 driver aktif lah. Ya. Di situ kan pasti dari kendaraan ini ada trouble. Ada trouble, ada terus termasuk perawatan rutin yang selalu kita butuhkan. Maka dari situ kita nyari kerjasama dengan beberapa bengkel. Yang kita kerjasamanya itu kita tidak dari komunitas tidak ngambil keuntungan. Kalau yang lain mungkin ngambil minta berapa persennya gitu. Kita enggak Pak. Saya dari komunitas tidak ngambil keuntungan, cuma kita dari komunitas minta potongan harga. Jadi kalau ada anggota saya driver online yang tergabung di Ngawal nih, kalau betulin mobil atau servis rutin atau ganti oli, tolong ya didiskon. Berarti ada harga spesial Pak ya? Ada diskon ya? Ada. Nah, itu masuk benefit cuci mobil yang awalnya waktu itu 40, kita 40.000. Kita lakukan negosiasi sama owner cuci mobilnya menjadi 30. Berarti memang di Ngawal ini ada beberapa kerjasama yang sudah dijalin Pak ya? Iya, kebetulan ada Pak. Jadi teman-teman khususnya Ngawal, kita sudah Pak Ketua tadi sudah jelaskan. Jadi ada beberapa memang yang sudah kita jalin bersama-sama, baik perusahaan maupun
perusahaan terutama bengkel ataupun cuci mobil ya, terutama gitu Pak ya, Iya. Pak Ketua. Oke, kemudian Pak Ketua, untuk ke depan nih Pak, kan kita kan tidak pernah tahu ya, apalagi kemarin kita sempat mengalami pandemi. Betul. Selama 2 tahun. Nah, di dalam hal itu, ketika misalnya memang kedepannya ini Pak, kira-kira prospek apa sih yang akan terjadi ataupun yang akan yang berkembang lah sekarang ini ya, Iya. terhadap driver online Lawang terutama, Iya. gitu Pak. Iya, karena kita komunitas memang basicnya komunitas driver online Pak ya. Ya, Tapi kita dalam satu komunitas juga harus mempunyai antisipasi nih ya. Betul, Dimana betul. kalau order kita sepi, Iya. dimana kalau ada pelanggan lain. Betul. Maka dari situ muncullah ide yaitu namanya pelanggan offline. oh pelanggan offline. Iya, Betul. karena ada beberapa relasi kita yang memang ada pengguna jasa driver ini tidak melalui aplikasi. Betul, Gitu Pak. Jadi itu juga kita rangkul juga Pak. betul. Ini bukan masalah kita ngoffline pelanggan online, bukan. Iya, betul. Ada satu contoh kayak sebuah kantor atau sebuah hotel nih ya. Iya. Mereka ketika ada tamu untuk dilayani city tour lah katakan. Betul, iya. Nah ini kita sebut di komunitas kita ini menyebutnya dengan offline Pak. Betul. Oh berarti walaupun walaupun awalnya online, Iya. kemudian karena ada hubungan baik, Iya. itu bisa menjadi offline. Sebenarnya yang untuk seperti itu tidak Pak. Kita tidak. Kita offline kita tidak mencurangi sistem lah istilahnya. Oh iya, betul. Misal satu contoh order masuk lalu kita cancel tapi di offline itu kita tidak memperbolehkan Pak. Nah, Di berarti kan- komunitas kita tidak. Tapi Berarti kita kan ada ini Pak ya, ada hubungan kekeluargaan atau hubungan secara Jelas. silaturahmi, Iya, kayak begitu ya. seperti itu. Kalau seperti itu kan kita juga tidak mencurangi sistem gitu loh Pak. Betul. Ini kan sudah hubungannya sudah individu nih ya. Individu, betul. Iya, tapi tidak mencurangi sistem aplikasi yang sudah membantu kita Nah, pekerjaan kita. Gini Pak Ketua, ketika misalnya terjadi offline itu, apakah yang minta duluan dari pihak penumpang atau kita yang menawarkan? Itu sebenarnya Lebih banyak siapa, Pak? sebenarnya yang penumpang apa? win-win solution sih ya. Win-win solution. Win-win solution. Satu contoh ada customer yang mungkin dia memerlukan jadwal yang pasti. Ya, Suatu contoh mau berangkat ke bandara nih ya, Betul. berangkat ke bandara dia minta berangkat jam 4 pagi. betul. Dia sudah pasti kalau saya ngorder online kadang bisa dapat, kadang kan bisa tidak. Iya, betul. Tapi kalau kita sudah janjian sama si driver atau lewat komunitas kita menunjuk si driver si A atau si B, Betul. itu waktu sudah di planning gitu Pak ya. Iya. Sudah tetap. Jadi mereka pun ke bandara juga tenang, tidak harus terlambat dan lain-lain karena sudah ada jadwal yang pasti gitu. Betul. Berarti memang driver Lawang ini, kalau saya ambil kesimpulan bahwa kita siap melayani siapapun. Siapa? Tapi dengan catatan memang kita tidak, istilahnya ada titipan kata nih dari teman ya, tidak gelap mata Pak. Betul. Jadi tidak semua orang yang hadir minta offline kita layani, tidak Pak. Betul. Karena pelanggan tersebut juga kita harus tahu asal usulnya, Betul. harus tahu identitasnya, Betul. biar tidak membahayakan si driver ini sendiri juga. Dari segi itu Pak ya, Pak Ketua. Jadi ketika ada offline, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang driver ketika misalnya memang ada offline di tengah malam, ataupun seperti yang Pak Ketua tadi bilang, misalnya penumpang yang kita tidak mengenali identitasnya, itu seperti apa Pak Ketua? Iya, kalau di komunitas kami sih memang sudah kita tekankan Pak ya. Iya. Kalau calon penumpang tersebut sama sekali kita tidak tahu ketemu di jalan, memang sangat saya larang. Satu, terkecuali mereka bisa membuktikan bukti-bukti identitas yang lengkap lah. Satu contoh nih, jemputnya di Malang Anggun blok apa, rumahnya apa, loh itu jemput dari rumah. Betul. Terus kalau kita kadang-kadang ini sama si driver itu ngomong sama customernya Pak, Pak mohon maaf karena perjalanan ini di luar kewajaran driver, kita mempunyai satgas yang mungkin kita bisa minta ID-nya Pak, Iya. untuk kita laporkan ke satgas. Betul. Gitu.
Nah, jadi itu biasanya kadang-kadang kita di foto ID kita kirimkan ke beberapa teman kita, teman dekat kita lah boleh, karena saling menolong lah, saling bantu gitu. Kalau memang keberatan seperti itu, identitasnya tidak jelas, kita tidak berani. Oke, berarti tetap pengurus menaungi keselamatan, keamanan dari semua driver ya? Secara umum iya, tapi secara personal kadang-kadang kan si driver ini kan nyari customer sendiri lah, nyari customer sendiri. Katakanlah nih suatu misal si A ya, si A ketemu dengan pelanggannya sendiri, pelanggannya sendiri, tapi dia bisa nitip pantau. Jadi nitip pantau itu kadang-kadang nge-share nomor handphone tapi di secret, tapi terus kadang nge-share live ya, yang lain gitu. Jadi untuk teman-teman yang lain bisa mantau. Berarti tetap share log untuk lokasi 24 jam itu berlaku Pak ya? Berlaku Pak. Kita gunakan untuk saling pantau dari teman-teman yang lain untuk memantau keselamatan. Kemudian pandangan untuk kegiatan ngawal ini selain driver online itu apa Pak Nanang? Yang pasti basic sampai saat ini masih di transportasi ya. Transportasi. Ya, di transportasi. Kebetulan seiring berjalannya waktu, komunitas kita itu sudah mulai muncul kekompakan ya. Mulai muncul kesolidan, kekompakan, kesolidan, tambah hari tambah solid. Nah, termasuk saat ini juga nih ya. Ini juga dari anggota. Anggota ya. Iya, kita support dari ide dari anggota untuk membuat Pak, kita go public dong. Kita mau bikin podcast dan lain-lain. Oh, kalau memang kegiatan ini positif, saya dari ketua dan pengurus, oke, kita dukung. Berarti tetap pengurus dan ketua itu tetap mensupport apa yang ide-ide yang masuk ke pengurus ya dengan Pak Ketua ya. Iya, kita selalu sharing lah istilahnya Pak. Kita kalau ada masukan itu walaupun kita nerimanya dengan bercanda gurau nih ya. Kalau di grup kita itu bercanda gurau itu tidak bisa dihilangkan lagi Pak. Tiap hari, tiap saat bercanda bergurau. Tapi kita juga perkataan positif itu kita serap loh. Nah, kita godok, kita rundingkan di grup pengurus, ada grup sendiri Pak pengurus. Itu kalau memang masuk akal, akan kita coba, kita support. Apalagi seperti saat ini nih, saking solidnya teman-teman, Pak kita mau bikin podcast dari TikTok, dari YouTube dan lain-lain. Oke lah, yang penting masalah online Pak. Oke, kita support, akhirnya kita share kebutuhan kita. Satu contoh butuh prasarana, butuh ruangan. Ini ruangan dibantu sama Bang Novel langsung ditawarkan. Oh saya ada ruangan pakai. Saya luar biasa. Kalau memang berarti memang kesolidan ngawal ini memang tumbuh dengan secara mandiri sendiri gitu ya Pak? Betul Pak, memang kita dari awal kita ngumpul, kita gimana ya, kita pupuk, kita rangsang lah mereka untuk saling menolong, mereka untuk saling mengenal. Kalau ada saudara-saudara kita yang katakanlah sakit sampai masuk rumah sakit itu, ya kita adakan donasi penggalangan dana. Walaupun besarnya tidak seberapa, tapi itu bukti kesolidan kita gitu Pak. Terus kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Visi dan misi Pak Ketua sebagai Pak Nanang sebagai Ketua Ngawal nih, visi dan misinya apa ke depan Pak? Untuk Ngawal? Ya, visi dan misi ya yang jelas masih tetap ya. Semoga pekerjaan kita ini bisa berjalan dan masih berprospek lah ke depan. Berprospek. Jadi kalau memang ini ada ide-ide bisnis yang lain, oke usulkan. Kalau kita bisa kita kerjakan secara komunitas, secara kelompok, oke kita kerjakan secara kelompok. Yang penting ada MOU-nya, ada kejelasan lah ya. Kalau saling menguntungkan itu terjadi Pak. Terjadi di grup saya juga ada beberapa pekerjaan yang memang dijalin sesama driver. Drivernya memang di grup kita. Satu contoh seperti travel gitu ya. Ada salah satu anggota kita itu bermain travel di sini. Bermain travel dan melepas mobilnya diutamakan ke anggota juga gitu. Oh iya. Berarti Pak Ketua ini Pak Nanang sebagai induk dari Ngawal mensupport semua rekan-rekan yang memang ingin maju. Iya, seperti itu ya. Termasuk pada siang ini kita punya podcast namanya Ngawal official. Official ya. Oke, mungkin dari saya begitu. Mungkin jadi begini rekan-rekan semuanya ataupun para
pemirsa yang nanti melihat podcast Ngawal. Kita Ngawal ini semua berdiri itu karena rasa kekeluargaan dan gotong royong Pak ya. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan ini yang bersifatnya positif. Nah, untuk kedepannya nanti kita akan bertemu kembali untuk membahas podcast Ngawal lagi soal kegiatan driver online Ngawal ketika berada di malam hari. Oke, mungkin dari saya gitu saja Pak Nanang. Ya, saya Nanti hanya sedikit menambahkan, mudah-mudahan. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih nih atas semua pihak yang sudah mendukung Prasarana sampai terjadi seperti ini, dan teman-teman Ngawal official yang sudah bantu-bantu, sudah menyiapkan. Ya, mudah-mudahan ke depan menjadi sesuatu yang berkah barokah, bermanfaat. amin. Kita semua. Berarti jangan lupa ya Pak, siapa tahu ada yang sponsor yang mau masuk ya kan? Iya, ke podcast Ngawal ini siap terima Pak ya. Oke, mungkin itu saja dari saya sebagai moderator, kemudian Pak Nanang sebagai ketua dari Ngawal. Terima kasih atas waktunya. Monggo jangan lupa di subscribe kalau sudah menonton podcast Ngawal ya, di subscribe dan di like. Jangan lupa komen. Oke Pak Nanang, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, selamat siang.